Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semua? Selamat pagi. Pagi ini menyapa teman-teman di sesi live TikTok kita. Nah, pagi ini kita membahas satu topik bagaimana awal mula saya mengenal dunia digital. Di dunia digital itu ada namanya waktu itu kan terkenal ya dengan namanya internet marketing, digital marketing. Heboh banget ya waktu awal-awal bagaimana kita itu bisa menghasilkan uang secara online. Dan ternyata waktu itu yang diajarkan adalah jualan e-book. Jual e-book ya. Dan jual e-book sampai sekarang pun masih menempati sebuah produk atau layanan yang mampu untuk menghasilkan cuan. Ya, buktinya saya sendiri kemarin membeli satu e-book dari senior trainer yang mengklaim tentang bagaimana menjual sebuah training atau pelatihan ke korporat, dan hasilnya adalah saya tahu tulisan itu dibuat oleh AI. Ya, kalau saya boleh bilang sih jauh teman-teman, tidak ada isinya, omong kosong. Tapi kan kita tidak boleh menjelek-jelekan produknya orang lain. Kita hargai bagaimana sebuah kreativitas dari seorang content creator gitu ya. Nah, pagi ini sambil menunggu saya melihat postingan di blog saya sejak tahun berapa ya. Jadi saya berkali-kali membuat artikel kemudian menghapusnya karena itu tadi kesesuaian bahwa apa yang kita sampaikan itu sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain. Kalau yang tersampaikan adalah sampah, ya tentu saja tidak menarik dan orang-orang akan pergi meninggalkan media apapun, platform apapun yang kita miliki teman-teman. Dan saya sudah berkali-kali mengulangi sebuah pola-pola yang boleh dibilang sebuah pola-pola yang sama di dalam media digital marketing teman-teman. Nah, pertama kali mungkin teman-teman kalau yang usianya di atas 35 tahun, di atas 40 tahun, kenal mungkin dengan namanya blog ya, blogger ya. Blogger ini sebuah media yang sangat powerful di masanya teman-teman. Sampai sekarang apakah masih? Saya pikir ya masih lah. Jadi saya ingat betul awal pertama kali menulis di blog itu, di sini yang masih kalau dibilang itu tersimpan rapi itu posting pertama kali adalah bagaimana saya membantu seorang klien itu mampu mengatasi groginya dengan 1 kali hipnoterapi. Nah, jadi waktu itu Ibu Ana dari Ungaran, beliau ketika saya kontak waktu itu memberikan respon bahwa oh iya Pak, setelah sesi hipnoterapi 1 kali kemarin, grogi saya berbicara di depan banyak orang sudah hilang. Hipnoterapinya berhasil dengan sangat baik. Saya Pak, terima kasih. Nah, itu demikian sampaikan oleh Ibu Ana dari Ungaran, Kabupaten Semarang. Ini SMS yang tercatat ya, tanggal berapa waktu itu, tanggal 10 Juni 2015. Awal membantu beliau untuk di hipnoterapi karena Bu Ana ini suaminya naik jabatan, naik pangkat ya. Naik pangkat, jadi mau tidak mau beliau itu diminta untuk selalu tampil di depan banyak orang.
berdasarkan praktek hipnosis, jadi Bu Ana ini tipikal orang yang berbeda dengan klien yang lain ya. Kalau klien yang lain ketika di terapi itu membutuhkan 2-3 kali terapi. Nah, Bu Ana ini karena memiliki sugestivitas yang cukup bagus, dari pertama sesi konsultasi sampai sesi terapi, Bu Ana sudah trans saat menceritakan dirinya. Maka sinyal itu, bahwa sinyal untuk dilakukan pemrograman ulang di pikiran bawah sadar sudah terlihat jelas, sehingga teknik hipnoterapi dapat diaplikasikan dengan hasil yang cukup menakjubkan. Nah, gitu teman-teman, itu pengalaman di tahun 2015 ya, yang tercatat di blog saya. Jadi kalau sekarang 2024 tadi sudah hampir 6 tahun, bukan 6 tahun ya, 2015, 9 tahun yang lalu teman-teman. Di 9 tahun yang lalu sudah membantu satu klien untuk tampil percaya diri dalam public speaking. Teman-teman, dari pengalaman ketika saya bertemu dengan peserta training public speaking, selain grogi, galau, gugup, gemetar, nah kita perlu mencermati bahwa grogi sebetulnya adalah sebuah tanda bahwa kita itu naik kelas. Anda keluar dari zona nyaman. Kalau Anda sudah tidak merasakan grogi, artinya Anda tidak bertumbuh. Dengan konsep seperti ini, banyak peserta menjadi antusias untuk memasuki zona-zona baru. Pertanyaan yang berkembang adalah, sampai kapan Anda diganggu oleh rasa grogi dan tidak nyaman itu? Apabila seseorang sudah sadar, maka ia dengan sukarela mencari solusi apa yang perlu dilakukan untuk mengatasi grogi. Minimal Anda bisa browsing di internet dan mendapat jawaban, misal nih, melakukan persiapan, kendalikan diri, tidak usah risau, dan sebagainya. Apakah jawaban di internet itu bermanfaat? Ya, kuncinya adalah perubahan dalam diri Anda, dan Anda sudah tidak grogi lagi. Karena itu dalam sesi hipnoterapi kita terapkan ada 2 hal teman-teman, yaitu intervensi pikiran sadar dan intervensi pikiran bawah sadar. Nah, untuk pikiran bawah sadar itu kita intervensi dengan hipnoterapi. Bagi teman-teman yang mau diintervensi secara pikiran sadar, kita lakukan namanya public speaking training. Kita lanjutkan ya teman-teman ya. Perbaiki kualitas diri. Kita sering mendengar untuk upgrade diri. Seperti apa? Bagaimana caranya? Yuk kita ambil contoh ya. Ketika saya suka menulis, blogging, bikin artikel, sampai kemudian tembus di halaman 1 Google, sehingga banyak dikontak oleh calon konsumen, calon klien, bahkan dari penjuru Indonesia, bahkan beberapa teman dari luar negeri seperti Australia, Paris, kemudian Jerman, Belanda. Nah, ini menjadi satu tanda bahwa kita dapat menjadi orang yang penuh percaya diri. Di bidang apa? Saya bisa berbicara tentang dunia digital marketing, bagaimana closing dari internet. Itu berdasarkan pengalaman saya, teman-teman. Nah, kalau pengalaman yang sekarang bagaimana? Pengalaman sekarang itu menjadi berbeda ketika ada TikTok, ada YouTube, dan Instagram. Jadi, klien pun mulai berada di masing-masing media atau konten distribution yang dia pilih. Hal yang sama juga saya alami ketika subscriber YouTube saya mencapai 2000. Bagaimana saya menjadi sangat bahagia dan yakin untuk memaparkan dan mengajar bagaimana mendapat duit dari YouTube. Dan ketika cek per 13 Oktober 2021,
subscribernya tembus 2012. Intinya saat kita membuktikan satu hal, maka kita menjadi yakin dan tidak grogi. Tentu akan berbeda ketika orang-orang minta saya presentasi perihal Instagram, TikTok, ya karena saya baru memulai untuk mengoptimasi di kedua channel tersebut. Ya secara umum sih optimasi online, apakah strukturnya, cara-caranya, sama di beberapa hal yang fundamental dan berbeda pada sisi teknisnya. Perlu penyesuaian dan penyesuaian. Bagi Anda yang punya personal branding yang cukup bagus, maka mengembangkan channel sosial media itu relatif lebih mudah, teman-teman. Seperti itu ya, teman-teman ya. Terus apakah masih membuka kelas digital marketing, internet marketing? Sebetulnya passion saya ketika saya suka mengajar, maka selain melayani jasa hipnoterapi, training hipnosis hipnoterapi, nah, maka ketika ada teman-teman yang mau sharing atau belajar untuk praktek bagaimana digital marketing untuk upgrade skill, reskill, upskill, itu saya siap mensupport, membantu untuk teman-teman. Apa sih ilmu digital marketing itu? Yang pertama adalah kita perbaiki mindsetnya dulu. Anda itu menjual kepada siapa? Itu yang pertama. Nah, di sini ada namanya segmen. Bukan Anda mau jual apa. Ini yang paling dasar ya teman-teman ya. Sebagai praktek, misalkan ketika saya dapat klien dari Temanggung yang ingin belajar YouTube marketing untuk jualan madu murni, maka saat ini penjualan madu murni itu didominasi oleh yang masuk di beranda saya, oleh teman-teman dari Pati, Klaten, dan Batang. Jadi mereka menggunakan banyak akun untuk live setiap hari jual madu. Kalau awal-awal kan 40.000, sekarang harganya 25.000 sampai 30.000. Setelah kita paham apa itu mindset, jadi Anda menjual kepada siapa? Sebagai contoh, ketika saya menjual Neo Catering 919, nasi kotak dan tumpeng prasmanan, akiko, snack, jajan pasar, saya menjual ke ranah di mana klien saya adalah klien kelas menengah ke atas. Karena kalau saya jual ke mahasiswa itu tidak masuk, harganya terlalu mahal bagi mahasiswa. Tapi bagi kelas-kelas ekonomi menengah ke atas, high class, kemudian orang-orang kaya yang di luar Semarang tetapi anak-anaknya tinggal di Semarang, itu bagi mereka harganya murah banget dan valuable bagi mereka, sehingga kita bisa layani di pasar itu. Yang kedua adalah storytelling. Nah, storytelling ini saya mencontohkan nih teman-teman, bagaimana kita itu menjadi orang yang selalu beruntung. 2020 Oktober, jadi ini 4 tahun yang lalu ya, ketika kelas-kelas belajar mulai terbiasa online menggunakan Zoom, bertemu para sahabat dari penjuru tanah air, hal yang tidak mungkin mengajar hipnosis di Timika, Papua, tapi keadaan menjadikannya terjadi. Ketika para sahabat sama trainer mengatakan sepi order, nggak ada kelas, nggak ada klien, mereka bertanya, apa yang dapat kita lakukan? Jawaban saya adalah materi self transformation hypnosis, di mana di dalamnya berisi berbagai pengetahuan dan komitmen untuk bergerak, bertumbuh, berubah. Karena disrupsi masuk ke semua lini kehidupan manusia di seluruh dunia. Nah, cerita itu masuk ke bawah sadar. Siapkah pengajar dan pembelajar untuk mengikuti dunia blended? Sementara masih belum ada kepercayaan 100% bahwa model bisnis akan stabil dalam waktu dekat. Semua diliputi oleh kemungkinan-kemungkinan teman-teman. Mendigitalkan training, layanan jasa transformasi di skala lini yang kita perhatikan dan kita bidik. Begitu juga
para pemain-pemain dengan modal besar juga mulai ikut teman-teman. Logika sederhananya adalah selalu ada peluang di balik masalah yang dihadapi umat manusia. Mungkin ketika Anda bertanya, jika Anda mengalami bisnis yang berubah tiba-tiba secara drastis tanpa ada panduan sebelumnya, karena kondisi yang memang belum pernah dihadapi di masa sebelumnya, apa langkah Anda? Menyerah atau pasrah? Bangkit atau melawan? Adaptasi atau inovasi? Ini pertanyaan-pertanyaan yang memicu kreativitas kita. Dan segala sesuatu sudah ada ibaratnya di dalam Al-Quran. Coba teman-teman perhatikan. Bagaimana kalau kita mengambil satu ayat yang bunyinya kurang lebih seperti ini. Sungguh bersama kesulitan ada kemudahan. Kita bersyukur bahwa hari ini sampai detik ini kita terus mendapat anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, Sang Maha Penjaga, Al-Hafidz. Bahkan Anda masih sempat untuk melihat video ini, menonton video dengan durasi yang cukup panjang. Dan kabar baiknya adalah selama kita membawa manfaat bagi manusia, percayalah bahwa kita pasti survive di segala kondisi dan keadaan. Oke, bagi teman-teman yang mau belajar tentang hipnoterapi, bisa kontak kami. Saya Ilyas Abso. Sukses selalu, berkah berlimpah.